Selamat datang di kanal kami. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu penjelajah paling terkenal dalam sejarah, Marco Polo. Kisah perjalanan Marco Polo adalah salah satu yang paling menakjubkan dan inspiratif dalam sejarah umat manusia. Mari kita mulai petualangan ini. Marco Polo lahir di Venesia, Italia, pada tahun 1254. Sebagai anak seorang pedagang, dia sudah akrab dengan dunia perdagangan sejak kecil. Namun, siapa sangka bahwa pemuda ini akan melakukan perjalanan yang akan mengubah pandangan dunia barat tentang timur. Marco Polo adalah saudagar, sekaligus petualang dan pengarang asal Venesia yang berkelana ke berbagai pelosok Asia, lewat jalur sutra antara tahun 1271 sampai 1295. Persiapan dan perjalanan awal. Pada tahun 1271, ketika Marco berusia 17 tahun, dia bersama ayahnya, Niccolo, dan pamannya, Maffeo, memulai perjalanan mereka menuju Asia. Mereka membawa hadiah dan surat dari Paus untuk penguasa Mongol, Kublai Khan. Kublai Khan menyambut keduanya dengan ramah tamah dan menanyakan berbagai hal menyangkut sistem hukum dan politik Eropa. Ia juga bertanya tentang Sri Paus dan gereja di Roma. Sesudah mendengar jawaban-jawaban mereka, Kublai Khan menitipkan nawala yang ditujukan kepada Sri Paus, meminta 100 orang Kristen yang mahir dalam 7 macam ilmu, tata bahasa, retorika, logika, geometri, aritmetika, musik, dan astronomi. Kublai Khan juga meminta dikirimi duta yang membawa minyak dari lampu di Yerusalem. Sedeva Cante yang berlarut-larut sepeninggal Paus Clemens keempat pada tahun 1268 menghalangi kedua saudagar bersaudara itu untuk selekasnya memenuhi permintaan-permintaan Kublai Khan. Mereka menuruti anjuran Theobald Visconti, utusan Paus untuk negeri Mesir ketika itu, dan pulang ke Venesia pada tahun 1269 atau 1270 sembari menunggu terpilihnya Paus baru, sehingga Marco berkesempatan berjumpa dengan ayahnya untuk pertama kalinya saat berumur 5 atau 16 tahun. Pada tahun 1271, Niccolo, Maffeo, dan Marco Polo berangkat meninggalkan Venesia dengan maksud memenuhi permintaan Kublai Khan. Mereka berlayar ke Bandar Akko, kemudian menempuh jalur darat dengan mengendarai unta ke Bandar Hormuz di Persia. Mereka berniat untuk berlayar langsung ke Tiongkok, tetapi kapal-kapal di Hormuz tidak laik laut, oleh karena itu mereka memutuskan untuk menempuh jalan darat melalui jalur sutra sampai ke istana musim panas Kublai Khan di Sangdu, dekat Zhangjiakou sekarang. Dalam perjalanan, mereka pernah bergabung dengan serombongan kafilah saudagar keliling yang kebetulan berpapasan dengan mereka. Malangnya, tidak lama kemudian kafilah dagang itu diserang segerombolan penyamun yang memanfaatkan badai pasir untuk menyamarkan pergerakan mereka. Niccolo, Maffeo, dan Marco Polo berhasil melawan dan meloloskan diri ke kota terdekat, tetapi banyak anggota kafilah dagang tewas terbunuh atau ditawan dan dijadikan budak belian. Penemuan dan pengalaman baru. Selama berada di Tiongkok, Marco Polo terpesona dengan keajaiban yang dia lihat. Dia menyaksikan kota-kota besar, kekayaan alam yang melimpah, teknologi canggih seperti bubuk mesiu dan kertas, serta kebiasaan dan budaya yang sangat berbeda dari barat. Rasanya sulit dipercaya pengalaman Marco Polo ini. Apalagi, dia bercerita dalam perjalanannya pernah melihat unicorn, kuda bertanduk. Siapa yang percaya bahwa dia jalan-jalan ke dunia fantasi? Banyak sejarawan yang menduga bahwa unicorn yang dilihat Marco Polo adalah badak bercula satu saat kunjungannya ke Asia Tenggara, yaitu Sumatera, Indonesia. Kembali ke Venesia. Setelah lebih dari 20 tahun di Asia, Marco Polo dan keluarganya memutuskan untuk kembali ke Venesia. Perjalanan pulang mereka tidak kalah menantang, tetapi akhirnya mereka tiba di rumah pada tahun 1295. Marco Polo membawa serta kisah-kisah menakjubkan, yang segera menarik perhatian banyak orang. Di Venesia, Marco Polo ditangkap dan dipenjarakan karena konflik dengan Genoa. Di penjara, dia bertemu dengan seorang penulis bernama Rustichello da Pisa. Bersama-sama, mereka menulis buku, The Travels of Marco Polo, yang menceritakan petualangan dan penemuan Marco selama di Asia. Buku ini dengan cepat menjadi populer dan menyebar ke seluruh Eropa, menginspirasi banyak penjelajah lainnya. Marco Polo tidak hanya meninggalkan jejaknya sebagai penjelajah, tetapi juga sebagai penyebar pengetahuan tentang dunia timur kepada orang barat.
Petualangannya membuka jalan bagi penjelajah lainnya, seperti Christopher Columbus, yang terinspirasi oleh kisah-kisah Marco Polo. Hingga hari ini, nama Marco Polo tetap dikenang sebagai salah satu penjelajah terbesar dalam sejarah.